Ya, silakan Kang Firman. Ya, di sini hukum-hukum yang hidup dan tumbuh di masyarakat itu suatu keniscayaan. Artinya tidak bisa tidak. Artinya masyarakat itu hidup dengan pola dan kehidupan bersama, karena pada prinsipnya dari satu individu dengan individu yang lain ini kan bersepakat untuk suatu masyarakat. Ya. Kesepakatan inilah kemudian akan membentuk suatu bentuk aturan. Nah, Oke. dari aturan inilah kemudian untuk melindungi itu kan berarti harus ada pemimpin, harus ada yang Dituakan atau yang ini koordinir gitu kan. ya, mengkoordinir, atau bisa dikatakan kalau bahasa governance lah atau Ya, pemerintahan pemerintah. lah ya, itu harus ada. Untuk apa? Untuk melindungi tadi, karena itu konsep suatu negara, konsep suatu masyarakat itu sendiri. Oke. Itu adalah kesepakatan, itu hukum tertinggi dalam bentuk suatu aturan hukum yang ada dimanapun itu berada. Ya, dimanapun itu berada. Artinya ketika aturan hukum itu timbul, apakah harus tertulis atau tidak? Tertulis atau tidak itu bahasa modernnya atau modernnya itu adalah kalau sudah berbentuk institusionalnya, konstitusionalnya itu adalah bentuknya adalah berbentuk aturan undang-undang atau berbentuk dengan putusan raja. Karena itu misalkan dia bentuknya dari sistem kerajaan. Ya. Nah, disinilah berbeda. Disinilah bentuknya nanti akan memiliki keperbedaan masing-masing. Kan gitu. Dia menganutnya seperti apa? Misal dia akan menganut seperti negara demokrasi, berarti harus ada legislatifnya. Dia kepingin membentuk suatu negara yang berbentuk kerajaan, berarti hanya raja dan kerajaanlah yang mengeluarkan hukum dan yang memutus hukum itu, kan gitu. Nah, itulah bentuk-bentuk yang hari ini menjadi suatu negara ataupun pemerintahan yang mulai ada di masa modern seperti sekarang ini. Ya. Saya membahasakan modern karena negara yang timbul hari ini kan adalah kesepakatan sebetulnya. Nah, jadi ketika itu kan ada kesepakatan bersama kita mendirikan suatu negara, kemudian disitulah kita mengakomodir nilai-nilai, norma-norma yang disahkan, dikonstitusikan dengan aturan undang-undang. Bagaimana dengan aturan-aturan yang timbul setelah itu? Maka dalam hukum itu ada hukum adat. Ya. Nah, hukum adat itu adalah hukum yang memang secara adat sudah ada terlebih dahulu sebelum negara ada. Atau memang itu sudah menjadi kearifan lokal yang ada sepanjang daerah ataupun suatu wilayah itu ada. Tapi itu belum ada dalam satu peraturan perundang-undangan. Misal dalam perdes di desa itu. Ya. Atau dalam perda di daerah itu. Nah, itu belum akomodir itu. Bagaimana dengan timbulnya hukum-hukum ini, kan begitu. Di sini negara ataupun pemerintah harus menghormati hukum itu supaya tidak ada konflik atau tidak ada permasalahan di lingkungan tersebut. Karena kalau tidak ada permasalahan sosial, dampaknya jelas berkemana-mana. Wah, dampaknya luas. Ya, dari sisi aspek ekonomi kena, dari sisi aspek keamanan kena. Sama. Keamanan terus pertahanan juga bisa kena. Artinya jangan sampai ada konflik yang berkelanjutan. Ketertiban keamanan itu penting. Itulah hukum tertinggi kenapa nilai-nilai norma di masyarakat itu harus diakomodir sebagai bagian nilai yang memang tumbuh dan ada, bahkan itu dari kesepakatan bersama di masyarakat sekitar. Ketika kita bicara masalah nanti hukum nasional atau hukum positif yang seperti apa itu, nah itu kan memang bisa diperuntukkan bagi daerah-daerah yang sudah katakanlah maju. Ya. Kemudian kearifan lokal sudah bergeser dengan sendirinya. Tapi itu juga keniscayaan juga pasti akan bergeser, tapi prosesnya juga lama. Artinya jangan kemudian istilahnya jangan merubah suatu konsep masyarakat itu menjadi cepat. Kalau menjadi cepat berubah. Ya, hari ini kan peta konsep itu berubah secara instan, terus. Sehingga dipermudah semuanya. Sebenarnya ini akan mendorong migrasi cara pola hidup manusia.
Jadi perpindahan cara pola hidup manusia dan cara pandang manusia, sehingga dalam konteks sosial tadi itu hukum akan berpindah dengan sendirinya, karena pada prinsipnya sosial ini mempengaruhi hukum. Berarti hukum bukan hukum yang mempengaruhi sosial? Nggak bisa, karena posisinya gini, kalau ketika pergerakan sosial ini berubah, hukum juga harus berubah kan. Gitu. Ketika pergerakan sosial ini stagnan, hukum juga stagnan. Oh gitu. Iya. Jadi tapi ini saling mempengaruhi. Keduanya ini? Iya. Sosial mempengaruhi hukum, hukum juga mempengaruhi sosial. Artinya ada beberapa aturan hukum memang yang itu dianggap, misalkan hari ini beberapa perbuatan atau tindakan itu dianggap sebagai tindakan yang bukan bagian dari tindakan-tindakan pelanggar hukum. Tapi karena itu kemudian melanggar hukum, dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ya. Hari ini di lingkungan kita udah lah. Misalkan kita mengundang misalnya tokoh masyarakat lah, dia juga pejabat tokoh untuk mengisi suatu acara di tempat kita gitu. Kalau secara logisnya jabatan ataupun dia menjabat itu melekat, ya kan? Tidak bisa terpisah. Nggak bisa terpisah ya. Kapanpun ya, kapanpun. Mau hukum, mau lurah Ya. itu kan berarti. Ya melekat kan? Iya. 24 jam. 24 jam. Cuman budaya kita itu kalau kita mengundang orang, pasti kan kita juga memberikan suatu istilahnya Kompensasi ya atau bentuk terima kasih lah ya. Oh iya. Nah, bentuk terima kasih. Entah itu bentuknya apa. Tapi itu dalam konteks hukum sekarang itu bentuk gratifikasi ketika itu diberikan oleh terhadap pejabat. Oh. Iya. Walaupun dia hanya mengisi ataupun apa loh ya dia. Iya, iya. Ya, itu gratifikasi. Maka untuk budaya-budaya itu sudah tumbuh di masyarakat kita. Sudah ada sejak dulu kala, tapi aturan hukum itu berpotensi mendiskreditkan akan untuk melakukan tindakan korupsi terhadap pejabat tersebut. Oh, gitu. Iya. Itu yang terjadi dalam konteks hukum mempengaruhi sosial. Oh. Karena sosial tadi banyak pejabat-pejabat kita melakukan tindakan-tindakan korupsi. Nah, korupsinya tadi itu untuk mengantisipasi supaya tidak menjadi korupsi yang berkepanjangan, maka perlu dilakukan penyekatan terhadap pejabat-pejabat ini supaya tidak melakukan tindakan tadi, maka dia dilekatkan dirinya untuk tidak mendapatkan gratifikasi dalam bentuk apapun. Apapun gitu. Apapun. Kalau misalnya Kang Firman, nih, kalau misalnya nih ada pejabat kelurahan, kemudian dia hadir, Ya. kemudian dia ya bahasanya itu coba mempengaruhi masyarakat dengan sebuah aturan gitu kan. Akan tetapi hanya untuk memperoleh apa ya namanya, sogokan atau apa istilahnya, ini ada masalah kemudian kita ngundang pihak kelurahan dan kemudian ternyata dari pihak pejabat itu justru malah membantu orang lain di luar wilayah kita, dan kemudian dia karena suatu hal didorong oleh apa namanya, katakan diberi uang lah. Ya. Itu bisa termasuk dalam gratifikasi nggak? Bisa. Kalau misalkan gini, kalau ada bukti ya. Bukti Ya, itu ya. ada memang aliran yang mengalir ke sana. Hmm. Itu satu, karena gratifikasi yang dianggap tadi gratifikasi itu memang hari ini memang harus ada buktinya. Tadi kenapa saya mengatakan memaparkan terkait dengan pola-pola yang diatur, yang itu menjadi budaya sebelumnya, kemudian dilarang. Tapi itu sudah menjadi budaya, tapi itu boleh terhadap orang yang tidak menjabat, boleh. Tidak pejabat gitu loh ya, atau tidak menduduki jabatan publik lah ya. Oh gitu. Boleh, misalkan ada apalah yang ngisi ataupun tidak mengundang tokoh, tapi dia bukan pejabat dan lain sebagainya, karena dia sebagai profesi ataupun apa, itu boleh, nggak apa-apa. Oh gitu. Karena itu untuk terima kasih. Tapi kalau melekat tadi itu yang mengatakan dia pejabat atau dia juga sebagai mempunyai kewenangan, itu kan dianggap menjadi bagian dari gratifikasi. Oh, itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Misal saya punya acara nih, acara kemudian acara diskusi kemasyarakatan,
saya mengundang pejabat nih, pejabat pemerintah lah, gitu kan. Terus saya undang, kemudian itu saya beri uang itu enggak boleh. Nggak boleh, karena itu berpotensi terjadi Gratifikasi. konflik kepentingan toh dari daerah, dari apa, dari masyarakat tersebut. Nah, terlepas buktinya apa, harus bisa dibuktikan karena harus ada aliran dana kepada orang tersebut. Ya. Biasanya kalau kita pakai undang-undang apa, kalau pembuktian terbalik dengan tidak pidana pencucian uang tadi itu memang ada aliran dana melalui rekening. Iya. Itu bisa ditelusuri. Cuma kan hari ini ada beberapa gratifikasi yang memang sulit untuk dibuktikan karena mungkin nominalnya yang kecil dan itu hanya lewat maaf selam tempel misalkan, Gitu. atau di luar balik layar yang itu memang tanpa bisa dimonitor oleh pihak-pihak yang terkait gitu, ya. Misalkan dari pihak-pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian atau kejaksaan ataupun KPK ataupun yang berkaitan dengan hukum tadi memang sulit untuk dibuktikan. Ini tuh ya. Nah, tapi kalau memang itu ada indikasi kita boleh berprasangka, cuman harus ada bukti terlebih dahulu. Gitu. Kalau belum ada bukti, jangan sampai nanti menimbulkan kegaduhan atau istilahnya konflik di masyarakat. Harus dibuktikan dulu memang ada dananya itu yang mengalir kepada person tersebut. Masalah nanti dia membela tidak membela kan konteksnya di sini. Kalau memang ada peraturan desanya atau peraturan daerahnya, oke dibacakan ataupun dikeluarkan. Tapi kalau nggak ada, berarti bagaimana mengakomodir permasalahan tersebut kan begitu. Ya. Nah, untuk mengakomodir permasalahan tersebut maka dilakukan dengan cara-cara menjadi mediator yang sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya. Jadi misalkan seorang kepala daerah atau kepala desa ya dia menjadi mediator yang sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya. Yang terpenting adalah hukum tertinggi tadi, nilai-nilai yang ada di masyarakat yang harus dijunjung tinggi. Dijunjung gitu. Ya, jangan sampai berpihak kepada istilahnya kepentingan umum itu di nomor dua kan. Ya. Sedangkan kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu itu dinomorsatukan. Ini menjadi permasalahan. Jadi kepentingan umum itu adalah hukum yang tertinggi gitu. Oke. Ya, jadi kalau gimana saya mau cerita ya. Jadi kalau misalnya ini, kalau masalah-masalah seperti itu kemudian berdasarkan pengakuan itu bisa jadi bukti nggak? Pengakuan bisa menjadi bukti asal dari pengakuan tersebut ada saksi. Maaf. Kalau ada saksi kemudian salah satunya yang merekam gitu kan. Ya. Itu bisa jadi bukti nggak? Hari ini rekaman nih sulit dijadikan bukti. Gitu. Ya, tidak bisa dijadikan alat bukti ya. Cuman harus ada saksi yang mendengar minimal dari kesaksian orang tersebut. Itu satu. Minimal itu untuk dari pelaku sendiri itu. Atau gimana? Kalau kesaksian pelaku itu di hadapan pihak yang berwajib, oke, nggak masalah. Selesai. Berarti kan polisi di sini bisa menjadi saksi. Salah satunya itu. Jadi semisal yang berwajib yang bersangkutan itu bersaksi di hadapan jenengan, kan begitu. Minimal kalau untuk Bung Isdi nanti menjadi saksi di kepolisian ataupun di kejaksaan ataupun di KPK bisa, seandainya ada yang melapor, kan begitu. Bung Isdi juga bisa melapor, cuma pertanyaannya Bung Isdi juga harus bisa membuktikan dari laporan tersebut melalui saksi tadi. Maka untuk mensiasati masalah-masalah yang timbul tadi itu, saya menyarankan ya hari ini harus ada saksi yang lain untuk menguatkan kesaksian Bung Isdi tadi. Begitu. Jadi intinya gini Kang Firman. Jadi kalau misal kita itu bertindak, itu minimal 2 orang gitu ya. Ya. Sehingga ada saksi gitu ya. Saksi. Itu lebih aman. Aman ya, berarti kan 2 alat bukti. Gitu. Ya. Kalau masalah nanti yang lainnya ada bukti otentik ataupun istilahnya kwitansi ataupun pembayaran dan lain sebagainya itu ada, bisa dibuktikan, ya itu berarti bagian dari konteks gratifikasi dan korupsi. Ya, jadi gratifikasi itu karena konteksnya tadi bagian dari korupsi tadi, tindakan korupsi tadi, karena dia disogok, menyogok ataupun menyuap orang tersebut untuk mempengaruhi kewenangannya kan. Sehingga
dari kewenangan tadi sebenarnya tidak menjadi bagian dari apa kewenangan yang harus dia putuskan, tapi kemudian karena kewenangan yang melekat dan itu kewenangan yang besar, dia memutuskan tersebut. Itu potensi itu ada, dan hari ini potensi ketika kita sudah membuat aturan yang lebih ketat pun, karena proses governance atau pemerintahan kita hari ini kan memang masih ada celahnya. Oke. Masih ada celahnya. Banyak celahnya. Walaupun kita pakai media digital hari ini, itu pun masih banyak celahnya. Oke. Gitu. Ini yang terjadi hari ini, karena gratifikasi itu tidak hanya berbentuk, mungkin kalau kita lihat dari segi korupsi di tingkat atas besar-besar itu karena rekening masuk kan. Tapi kalau yang di tingkat bawah mungkin nggak pakai rekening tapi pakai salam tempel tadi bisa jadi. Bisa ketemu kopi darah di luar ya gitu ya. Nah, itu yang hari ini memang masih terjadi pungli-pungli lah ibaratnya seperti itu, atau korupsi di tengah masyarakat kita yang ada dalam sistem pemerintahan kita. Itu untuk kepentingan pribadi ya? Ya, kepentingan pribadi. Tadi kalau ada gratifikasi itu untuk kepentingan pribadi, kemudian kalau enggak ya untuk kelompok itu dibagikan ya? Ya, untuk kepentingan kelompok tersebut atau masyarakat ya. Jadi kepentingan pribadi mungkin ada yang ditokohkan atau yang dituakan dalam sistem struktural tersebut. Kemudian dia dapat berapa gitu, terus kemudian nanti bagian oleh kelompok tersebut atau organisasi struktural tersebut, itu juga bagian dari korupsi semua. Birokrasi sekarang kan seperti itu. Jadi sistemnya bisa untuk kepentingan pribadi dan kelompok ya. Pribadi itu memang untuk dirinya pribadi, kelompok itu memang dibagi rata untuk kelompok tersebut atau struktural birokrasi tersebut, yang itu menjadi bagian dari mekanisme korupsi tadi itu. Maka korupsi berjamaah lah istilahnya seperti itu. Ya itu berarti tindakan tidak tepat atau salah karena kalau tidak tepat tapi salah itu. Salah karena memang bukan kebijakannya itu dipengaruhi oleh tadi tindakan-tindakan yang istilahnya bisa mempengaruhi kebijakan yang ada itu tadi. Oh iya. Oke, gini Kang. Saya tuh pernah ya berbicara sama beberapa teman, ketemu orang di jalan berbicara mengenai sebuah sistem dalam sebuah pemerintahan. Gini kan, ada yang bercerita kepada saya ceritanya gini. Jadi itu ada orang yang ibaratnya itu bisnis di suatu tempat gitu kan, di wilayah. Kemudian kan yang namanya bisnis akan mencari segala cara supaya bisnisnya itu mulus kan gitu kan. Nah, di satu sisi pejabat-pejabat yang ada itu kan terlihat baik nih oleh warga atau masyarakat gitu kan. Kemudian ada yang bilang sama saya, itu tuh ada proyek tuh dari pejabat setempat itu kemarin itu minta uang dalam nominal sekian juta gitu kan. Ada yang 100, ada yang bervariatif lah gitu kan. Kemudian itu termasuk gratifikasi nggak? Ya itu kalau terbukti dan bisa dibuktikan ya masuk, karena itu mengaruhi kebijakan dan mengaruhi karena jabatan dia. Oh gitu. Karena itu kan kita juga nggak tahu apakah pemberian itu bagian dari sistem mempengaruhi dalam konteks atau izinnya tadi kan gitu. Terus kemudian persyaratan-persyaratan yang ada sehingga pejabat yang ada di daerah tersebut atau di lokasi tersebut menjadi pejabat yang katakanlah dia tahu tuh kekurangan syarat-syarat itu yang harus menjadi bagian syarat misalkan dia ingin membangun ataupun ingin membuat bisnis tadi. Tapi karena untuk menutupi permasalahan bisnis tadi itu supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari kan begitu, maka dan syarat-syaratnya itu memberatkan pebisnis, itu hari ini memang konteksnya kemudian mereka menutup pejabat yang di daerah atau di daerah tersebut, di lokasi tersebut, di wilayah tersebut. Iya, untuk memuluskan jalan. Itu termasuk gratifikasi. Ya. Dan itu termasuk melanggar hukum gitu ya? Melanggar hukum. Kalau gini ya, istilahnya pembisnis atau orang yang jualan di situ lah. Dan kemudian dia membuat
apa istilahnya cara, ya. padahal di tempat itu kan itu belum diizinkan oleh warga sekitar. Nah kemudian pembisnis tersebut itu mencari cara ya seperti hal tadi ya, memberikan ya mungkin kepada pejabat setempat itu adalah transport lah, atau memberikan apalah yang intinya berwujudnya itu bisa duit atau barang yang lain gitu ya. Yang itu berpotensi atau harapan dari orang pembisnis itu supaya bisnisnya lancar, atau bahkan dari pejabat setempat itu supaya menekan masyarakat. Nah, supaya masyarakat itu mengizinkan. Nah, itu gimana kan? Jadi gini, itu nggak gratifikasi nggak kalau dikasih uang dan lain sebagainya? Ya kalau itu ada buktinya bisa dianggap gratifikasi itu korupsi, itu tidak pidana ya, pidana ya, itu pidana. Oke pidana, tapi kan hari ini ada bukti nggak? Masyarakat punya bukti itu nggak? Ya, satu itu harus cari dulu. Yang kedua, seandainya di masyarakat itu belum istilahnya belum bisa menerima, ya kan, dengan pembangunan atau daerah gitu, tersebut. Iya. Mungkin dengan alasan apapun. Iya, dengan alasan apapun kan masyarakat boleh melakukan pengaduan. Di mana? Mungkin di pemerintah daerah. Langsung dia dapat ke dinas terkait, misalkan PU, kemudian dinas permukiman dan lain sebagainya. Itu kan bagian untuk mengetahui bahwasanya pembangunan itu sah tidak secara administrasinya. Gitu. Nah, itu harus direnung ke sana. Seandainya di sana masih belum bisa selesai, ada juga langkah kita juga bisa melakukan, kemarin sudah saya sampaikan, laporan masyarakat ke Kemenkumham. Gitu. Karena ini kaitan dengan swasta gitu. Ya, swasta dengan masyarakat. Itu. Nah, itu yang harus diselesaikan kebersamaannya agar nanti dikoreksi nih pemerintah di daerah atau wilayah tersebut itu memang sudah sesuai belum kebijakannya, kan gitu. Seandainya kebijakannya tadi tidak sesuai ataupun melenceng, kan bisa ibaratnya kalau ibarat sepak bola itu bisa disemprit lah. Offsetnya kan bisa disemprit oleh yang di atasnya ya. Hentikan dulu ya. Berhentikan dulu karena ada permasalahan ini. Iya. Nah itu kalau toh nanti dari konteks yang tadi itu merasa masyarakat tadi belum kok tetap berlanjut kan gitu, berarti kita bisa melakukan gugatan secara PT-UN karena kebijakan-kebijakan pemerintah tadi, baik itu desa maupun pemerintah daerah. Satu, yang kedua bisa kita lakukan gugatan perdata gitu. kepada pihak yang terkait karena melakukan pembangunan yang mungkin itu merugikan masyarakat dan turut serta tergugatnya adalah pemerintah, dalam hal ini mungkin desa ataupun pemerintah daerah, bisa karena lalai dalam hal misalkan memberikan izin tadi itu. Iya. Nah, itu syaratnya gimana? Harus ditemukan dulu administrasi tadi itu. Gitu. Karena kalau administrasi tadi itu masyarakat merasa tidak punya, itu juga lemah. Harus punya bukti. Harus buktinya dulu. Okay. Termasuk apa kira-kira perjanjian atau ya, apa? Gini. Izin pembangunan ada nggak? IMB ya? IMB-nya satu itu. Kemudian seandainya izin pembangunan itu ada, bentuknya apa? Kan gitu. Kalau misalnya bentuknya perumahan tapi diperuntukkan untuk kafe itu enggak? Ya itu tidak salah ya. Salah. Kemudian nanti apakah yang mendirikan izin pembangunan itu, mendirikan bangunan tadi itu dilakukan oleh siapa dan yang tanggung jawab ya satu pelakunya ya, apakah dia person atau badan hukum, kan kita harus tahu toh. Yang jelas kan itu. Kalau person, kenapa kok bisa misalkan dia punya tanah sekian hektar terus dia bangun dengan kaplingan yang banyak ataupun dengan bangunan yang banyak dengan mendirikan tadi itu, syaratnya seperti apa, apakah dia memang bisnis secara pribadi atau bagaimana, kan begitu. Nah itu harus perlu dicari dulu administrasinya. Seandainya nanti secara administrasi pemerintah tetap menjalankan hal tersebut dan masyarakat merasa akibat dari kebijakan pemerintah tersebut itu dirugikan, maka digugat secara PT-UN dulu. Gitu. Ya,
Tapi kalau seandainya PT UN pun tidak anu, kita bisa menggugat secara keperdataan karena ada mungkin gangguan masyarakat keterlibatan. Nah, itu bisa dilakukan gugatan perdata. Oh gitu. Iya. Jadi misalnya nih di kampung saya atau kampung tempat sahabat nih gitu kan. Kemudian ada pembangunan, kemudian situ ternyata dengan adanya pembangunan itu ya, ada pembangunan entah apa wujudnya ya, entah rumah, entah gedung, hotel dan sebagainya. Kemudian kalau itu berdampak kerusuhan jadi masalah di masyarakat itu, kita boleh harusnya itu diberhentikan ya. Ya. Gitu ya, karena berdampak negatif pada negatif masyarakat. ya. Soalnya pembangunan itu kan juga sebenarnya secara tidak langsung itu berdampak sosial kan. Nah, dampak gitu. sosial itu bentuknya bermacam-macam. Ya. Ada yang dampak sosial itu dari sisi konfliknya tadi, ada yang berdampak sosial itu dari sisi ekonominya, mungkin masyarakat sekitar yang apa namanya yang menjual itu nanti juga otomatis ataupun pribumi tadi itu kan dengan pendatang baru kan akan ada memiliki dampak sosial ekonomi secara tidak langsung kan gitu. Tapi jangkanya panjang ya. Ya, itu juga akan tidak bisa dinafikan itu. Kemudian apa namanya dampak sosial lingkungannya seperti apa, misalnya dengan adanya pembangunan tadi itu bagaimana lingkungan masyarakat tersebut apakah bisa terpelihara atau tidak. Contohnya hari ini mungkin jalan, ataupun nanti kalau memang daerah tersebut ataupun letak geografisnya itu memang daerah yang sebenarnya hari ini kan pembangunan kita itu tidak ramah lingkungan. Kita nggak pernah melihat dari sisi aspek lingkungan kita itu perlu tidak untuk dibangun. Oh gitu. Nah, karena kenapa? Nah, itulah yang kemudian nanti seandainya nanti terjadi banjir ataupun tanah longsor itu yang kadang kita itu terlupakan. Oh gitu ya. Pembangunan itu ya. Karena hari ini ketika pembangunan itu terus diadakan dan nanti ada tanah longsor dan sebagainya, itu jangan salahkan alamnya, tapi salahkan manusianya gitu ya. Karena kita tidak ramah dengan lingkungannya, karena letak geografis daerah khususnya di Indonesia ini tidak semua bisa dibangun dengan konstruksi yang sama dengan dataran. Bahkan tidak ada yang bisa tidak dibangun juga, karena itu memang pegunungan atau daerah tanah yang istilahnya gerak. Sehingga kalau nanti gerak itu kan berarti ada potensi apa? Longsor kan? Longsor, bencana. Ya, seandainya nanti pohon-pohon itu hilang, maka ketika hujan deras ataupun hujan yang intensitasnya tinggi, tidak ada penyangga, otomatis tanah kan akan rusak dan hilang dari banjir bandang kan. Erosi atau apa namanya? Ya, banjir bandang erosi tadi. Berarti hati-hati ya ketika ada pembangunan di dekat sungai atau di pinggir sungai. Iya, dan itu harus ada apa istilahnya kajian lingkungannya seperti apa. Jangan sampai nanti malah kedepannya mungkin 10 atau 20 tahun lagi itu sudah nggak ramah dengan lingkungan. Oh gitu. Artinya gini Kang. Artinya kalau misalnya nggak ramah lingkungan itu bisa apa namanya yang kemudian hari ketika ada pemukiman gitu. Ada atau pabrik gitu ya. Kemudian ada yang membuang limbah ke sungai tersebut. Ya salah satunya itu. Itu ya. Itu dampak lingkungan yang jangka pendek kalau saya mengatakan seperti itu. Gitu. Karena kalau sudah bangun pabrik otomatis kan dia harus ada pembuangannya. Ya ada amdalnya Ada itu satu itu. Kalau pembangunan yang tidak sesuai dengan keadaan geografis tadi itu sebenarnya kan sudah diajarkan kita dari nenek moyang kita. Ya ada karifan ya. Ada karifan. Ya gitu. Dan apa itu namanya kalau banjir itu karena apa? Karena pohon ditebangi. Ya karena tadi pembangunan tadi sebenarnya. Itu. Dan hari ini zaman modern tidak bisa dinafikan, dan di Indonesia ini sebenarnya letak geografisnya itu kan pegunungannya banyak ya. Sehingga kan tidak kemudian semua harus bisa dibangun. Kalau kita semua bangun dengan konstruksi yang sudah di datar, ya maaf, tidak salah kalau nanti di kemudian dari 10 atau 20 tahun lagi ada banjir bandang ataupun banjir yang tidak bisa kita bendung karena kita sebagai penduduk pribumi tersebut atau sekitar tersebut tidak ramah dengan lingkungan gitu ya. Karena pada prinsipnya hari ini bukan manusianya yang dilindungi oleh hukum ya, tapi bagaimana hukum itu melindungi lingkungan. Oke. Ya. Artinya sudah ada tata aturan, pemerintah sudah menata gitu ya. Kemudian itu memang tujuannya untuk
kemakmuran kesejahteraan masyarakat Ya, gitu kan, itu ya, melindungi masyarakat gitu ya. kan ya. Jadi itu yang memang harus kita jaga dan kita taati. Oke Kang Firman, Ya, gitu. untuk bagian ini Ya, cukup di sini dulu Kang ya, Firman. siap. Kita sambung next Time gitu ya. Oke, Oke. siap. Itu terima kasih. Jangan lupa berkunjung di angkringan Mas Ratno. Kopi jahe, susu jahe itu sangat nikmat. Cakar, kepala remplo ati dibakar sangat jos sekali. Oke, gitu Kang Firman. Ya, Terima siap. kasih ya. Oke.